Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang transformasi. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan Pencerminan adalah merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang refleksi terhadap bidang koordinat. Contohnya di sini, misalkan titik A adalah yang pertama, kita akan belajar tentang refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X. Misalkan saya punya titik A adalah 4,5. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan menggunakan gambar misalnya seperti ini. Sumbu X adalah yang horizontal ya. Yang ke kiri 0 adalah min X, yang di atas 0 adalah Y. Yang vertikal adalah Y dan di bawah 0 adalah min Y. Di sini titiknya adalah 4,5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Yang di bawah 0 adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Titik A adalah 4,5. X-nya 4, Y-nya 5. Titik A-nya di sini. 4,5. Bagaimana cara menggambar bayangan cerminnya? Yaitu caranya adalah sumbu X sebagai cerminnya, jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Di sini jaraknya adalah 5. Sini jaraknya adalah 5. Maka jarak bayangan ke cermin juga sama dengan 5. Berarti titik koordinatnya adalah 4, min 5. Jadi aksennya adalah 4, min 5. Cara untuk menentukannya di sini titik misalkan ini pandangan kita ke sini adalah tegak lurus ya, tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi yang di sini bukan yang ke sini, tapi arah pandangannya adalah tegak lurus terhadap sumbu X. Seperti ini. Di sini kita bisa membuat rumusnya. Titik A jika 4,5 ya, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan yang terbentuk adalah 4, min 5. Jika 4,5 kita misalkan sebagai X, Y. Di sini masing-masing positif. Jika direfleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah di sini X-nya adalah 4, ini tetap bayangannya adalah 4, berarti X-nya adalah positif. Kemudian Y dari 5, kemudian setelah dicerminkan menjadi min 5. Y-nya adalah min Y. Nah, yang ini rumusnya kita bisa menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. B. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, caranya
saya mengambilkan titik yang sama ya, yaitu A 4,5. Jika direfleksi terhadap sumbu Y, maka bayangan yang terbentuk adalah titik-titik. Nah, di sini kita menggunakan gambar. Kita gambar dulu bidang koordinatnya. Sumbu mendatar adalah X, yang di kiri 0 adalah min X, yang tegak adalah Y, dan di bawah 0 adalah min Y. Nah, di sini titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Yang di kiri 0 adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Kemudian yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, kita gambar 4,5. Di sini 4,5. X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5. Titik A adalah 4,5. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi ini adalah cerminnya. Ini adalah cermin. Cerminnya adalah sumbu Y. Jarak pandangan kita ke cermin, misalnya ini bendanya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Arah pandangnya adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Di sini harus tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Yang ini ke sini sama, berarti jarak A ke cermin, ini jaraknya adalah 4, maka ke sini juga 4. Berarti A aksennya adalah 4. Maaf, A aksennya adalah X-nya adalah min 4 dan Y-nya adalah plus 5. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat rumusnya. A dalam kurung 4,5 jika direfleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya atau hasil cerminannya adalah min 4,5. Nah, misalkan 4,5 ini adalah X, Y. Jika direfleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya, nah di sini X-nya adalah 4, setelah direfleksikan menjadi min 4. Berarti di sini X-nya adalah menjadi min X, kemudian 5-nya tetap atau Y-nya tetap. Nah, seperti ini. Inilah rumusnya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Demikian untuk kegiatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.